Saya juga nggak tahu. Aha. Perumusan Dasar Negara Indonesia Pancasila sebenarnya secara definitif dimulai dan dirintis sejak berdirinya BPUPKI pada tanggal 29 April 1945, yakni sebuah lembaga bentukan Jepang. Dengan motif inilah Jepang memberikan janji kemerdekaan bagi Indonesia kelak di masa depan. Janji ini diucapkan oleh Perdana Menteri Kaiso pada tanggal 7 September 1944. Oleh karena terus-menerus terdesak, maka pada tanggal 29 April 1945 Jepang memberikan janji kemerdekaan yang kedua kepada bangsa Indonesia, yaitu janji kemerdekaan tanpa syarat. Tugas badan ini adalah menyelidiki dan mengumpulkan usul-usul untuk selanjutnya dikemukakan kepada pemerintahan Jepang untuk dapat dipertimbangkan bagi kemerdekaan Indonesia. Anggota BPUPKI awalnya berjumlah 63 orang, namun kemudian bertambah menjadi 69 orang. Anggotaan BPUPKI ini secara resmi dilantik pada tanggal 28 Mei 1945. Dari usul-usul tersebut, Muhammad Yamin adalah salah satu dari sekian tokoh yang memberikan usul yang lebih terstruktur. Dalam kesempatan itu, Muhammad Yamin secara lisan mengajukan usul mengenai dasar negara yang terdiri atas 5 hal, yaitu peri kebangsaan, kemanusiaan, ketuhanan, peri kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. Selain itu, usul yang sedikit lebih sistematis juga dikemukakan oleh Supomo. Ia mengemukakan pentingnya prinsip-prinsip ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, permusyawaratan, keadilan, atau kesejahteraan. 5 hal yang diuraikan Soekarno dalam pidatonya pada tanggal 1 Juni 1945 untuk menjawab tantangan atau permintaan Ketua BPUPKI tentang filosofi Grand Slang seperti diungkapkan dalam larik-larik pidatonya, yakni 1. Kebangsaan Indonesia, 2. Peri kemanusiaan atau internasionalisme, 3. Mufakat atau demokrasi, 4. Kesejahteraan sosial, 5. Keutuhan yang berkebudayaan. Kelima prinsip ini oleh Soekarno ia beri nama Pancasila. Jika dirinci, Pancasila oleh Soekarno bisa diperas menjadi 3 atau trisula, yaitu sosionaturisme, sosiodemokrati, ketuhanan yang berkebudayaan. Baiklah, saya akan melanjutkan materi dari yang sebelumnya, yaitu zaman setelah kemerdekaan. Semenjak diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945, Indonesia secara sah menjadi negara merdeka dan berdaulat. PPKI pada tanggal 18 Agustus secara resmi telah mengangkat Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta sebagai Presiden dan Wakil Presiden negara Indonesia. Negara Indonesia menganut sistem presidensial. Namun begitu, sistem presidensial segera berubah menjadi sistem parlementer sejak dikeluarkannya maklumat Wakil Presiden pada tanggal 16 Oktober 1945 dan maklumat pemerintah 14 Oktober 1945. Bahkan, dalam perumusan Undang-Undang Dasar baru yang diselenggarakan pada sidang Majelis Konstituen muncul dua kehendak dan pertentangan. Satu sisi banyak tokoh ingin kembali pada Undang-Undang Dasar 1945 dengan Pancasila sebagaimana tertera dalam Piagam Jakarta, dan di sebagian lain juga banyak tokoh yang juga menyetujui kembali pada Undang-Undang Dasar 1945 namun tanpa pertentangan 7 kata seperti yang disahkan dalam sidang PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945. Akhirnya Presiden Republik Indonesia Soekarno-Hatta mengambil langkah drastis dan mengeluarkan Daktis 5 Juli 1959 yang berisi: yang pertama, pembukaan konstituen; yang kedua, Undang-Undang Dasar 1945 kembali berlaku; dan yang terakhir, pembentukan Majelis Permusyawaratan Rakyat sementara. Dengan keluarnya Daktis Presiden tersebut, Republik Indonesia secara resmi kembali pada Undang-Undang Dasar 1945 seperti rumusan Pancasila, seperti yang disahkan oleh PPKI. Dekret ini mendapatkan dukungan luas dari masyarakat, terutama militer. Dekret ini dikeluarkan oleh Soekarno karena kekecewaannya terhadap partai yang dianggap tidak memenuhi
tidak memenuhi aspirasi rakyat dan tidak memedulikan persatuan bangsa. Zaman Orde Baru, sejak secara resmi Soeharto menjadi Presiden Republik Indonesia, Pancasila sepertinya benar-benar alat ampuh untuk menopang kekuasaannya. Soeharto juga pernah mengatakan bahwa Pancasila makin banyak mengalami ujian zaman dan makin bulat tekad kita untuk mempertahankan Pancasila. Nah, pada awal-awal kekuasaannya, Soeharto segera meninjau Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1991 tentang perguruan tinggi. Soeharto selain itu menetapkan secara resmi tanggal 1 Oktober sebagai Hari Kesaktian Pancasila. Bahkan, karena kekhawatiran perbedaan bertaruh terkait Pancasila, Soeharto mengeluarkan Impres Nomor 12 Tahun 1968 pada 13 April 1968. Sepertinya Jadi, dalam zaman Orde Baru ini ada juga norma dan nilai-nilainya. Adapun norma dan nilai-nilainya itu terbentuk dalam Pancasilanya. Adapun nilai dan norma-normanya itu yang mengandung dalam Pancasila dalam penelitian-penelitian pengalaman-pengalaman Pancasila. Pancasila berdasarkan perwadahan yang ada di sekitarnya. Jadi, sejak terlakunya Pancasila ini zaman Orde Baru, maka berlakulah semua asas-asasnya sebagai asas kepribadian, asas kesusilaan, dan asas-asas lainnya. Ada juga nilai-nilai dan norma-normanya yang praktis organisasional. Organisasional itu setelah Pancasila ini aktif dan telah dibuat, maka setelah itulah Pancasila ini harus diaktifkan. Begitulah zaman Orde Baru ini. Dan selanjutnya, dalam wadah-wadah tertentu itu, Pancasila ini baru diaktifkan sejak itulah. Namun, kondisi sebelum wadah zaman Orde Baru ini tidak semestinya seperti Pancasila yang ada sekarang. Setelah dibikin Pancasila di Orde Baru ini, barulah Pancasila ini menjadi utuh dan diaktifkan semua asas-asas dan norma-norma yang terkandung di dalamnya. Zaman reformasi sampai sekarang ini. Pada zaman reformasi itu dimulai dengan adanya Orde Baru yang termasuk di dalamnya fobia atas Pancasila berlangsung di masyarakat apapun ditinggalkan oleh Soeharto, dan selanjutnya digantikan dari pemerintahan Soeharto digantikan oleh pemerintahan B.J. Habibie yang Pancasila itu lebih ditekankan untuk masyarakat dan bangsa Indonesia dalam pedoman hidupnya. Dan pada masa sekarang ini Pancasila sekarang sudah paten dan sudah teruji, sekarang dijadikan sebagai pedoman hidup untuk masyarakat dalam menyelesaikan masalah kehidupan sehari-hari dalam pedoman hidup. Maka Pancasila pada sekarang ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat dan untuk digunakan dalam pedoman hidup sehari-hari. Nah, jadi itulah materi dari kami. Kami akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.